A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman. Yuk kita lanjut ke bagian berikutnya ya. Kemarin sampai di sini nih. Tapi sebelum kita lanjut, kita berdoa dulu ya. Amin. Oke, kita lanjut. Malam datang menjemput. Rasa was-wasku akan terulang kejadian kemarin mulai mengantuiku. Aku mencoba mensugesti diri agar tidak panik dengan keadaan yang sesungguhnya. Saat ini baik-baik saja. Makan malamku cukup. Lalu aku merebahkan diri untuk tidur. Lelap. Ayam jago pagi ini berkumandang dengan lantang. Ditambah sinar mentari menembus jendelaku dengan tegas. Aku terbangun dengan badan yang cukup enak dari sebelumnya. Tidurku lelap sekali malam ini. Saatnya bersiap untuk bekerja kembali ke sawah. Membalas kemalasanku hari kemarin. Aku berjalan menuju sawah. Pagi ini tampaknya sudah ramai sekali. Banyak orang berlalu lalang menuju jalan ke sawah. Tapi ada keramaian apa di sana? Di ujung mataku memandang ada orang yang berkerumun di sawah. Kemudian aku berjalan cepat menuju ke sana. Astagfirullah. Aku cukup tertegun kaget. Di sawahnya, Marjito meninggal dunia. Tubuhnya hitam seperti terbakar. Tertimbun sebagian oleh tanah liat di sawahnya. Mukanya pucat, matanya terbelalak, dan giginya menghitam. Bahkan di mukanya terdapat luka seperti sabetan yang menganga. Dan cangkul miliknya yang tertancap di lehernya sendiri. Panggil Pak Kaum, suruh kesini sekarang. Suruhku kepada salah satu pemuda desa. Pak Kaum adalah sebutan untuk orang yang dihormati atau orang pintar di desaku. Tidak lama berselang, Pak Kaum datang. Beliau juga kaget seperti denganku. Kami mengobrol sebentar, lalu, "Wes, saiki kabari keluargane. Liyane wange aku gowo bali," kata Pak Kaum. Sesampainya di rumah Marjito, para tetangga sudah menyiapkan segalanya. Ada yang memasang tenda, ada yang menyiapkan tikar, dan lainnya. Sedangkan ibu-ibu sudah mulai memasak membuat perapian di belakang rumah. Aku dan Pak Kaum ditemani beberapa keluargaku dan orang kepercayaan keluarga untuk memandikan jenazah Marjito. Saat akan ditutup matanya yang terbelalak, selalu tidak berhasil. Hingga akhirnya Pak Kaum berbicara. "Mar, sing tenang. Wayahmu wes tekan. Saiki mulio nganggo niat sing apik. Ewangi keluargamu, Mar. Ewangi awakmu dhewe. Bali marang Gusti." Setelah itu, mata Marjito terpejam menitikkan air mata. Air mata yang perih, air mata yang penuh penyesalan. Kenapa dia tidak minta ampun sama Allah Subhanahu wa Ta'ala? Mungkin begitu rasanya. Lalu dia dikafankan, tetapi karena luka yang cukup besar, darah tidak berhenti mengalir dari lehernya. Kami sudah berusaha melapisi kafannya hingga beberapa lapis, namun tetap saja tembus. Pak Kaum meminta untuk secepatnya saja dikebumikan. Keluarga pun menyetujuinya. Upacara pemberangkatan ke makam kemudian dilaksanakan. Aku memanggul di bagian belakang. Pada saat upacara telusupan yang mengharuskan keluarga berjalan berputar di bawah keranda, aku melihat di ujung sana ada sosok nyai dengan kebaya merahnya tersenyum lalu pergi hilang. Setelah upacara pemberangkatan selesai, kami semua berjalan menuju ke makam berboyong-boyong. Keluarga, sanak saudara, tetangga, dan lainnya. Tetapi di jalan sepertinya bukan hanya kami. Bayangan hitam berseliweran ke sana kemari sepanjang jalan. Mungkin Pak Kaum dan orang-orang lain menyadarinya. Mereka saling menoleh dan merunduk. Siang itu mendung. Bayangan hitam kesana kemari berseliweran di kanan dan kiri kami dengan cepat. Kami pun mempercepat langkah kaki kami agar cepat sampai makam. Mendung semakin menggantung. Angin juga mulai bertiup semakin kencang.
Bayang-bayang hitam masih berseliweran di sisi kami. Sesampainya di makam kami, segera memakamkan Marjito. Saat dibuka kerandanya, kain kafannya sudah merah penuh darah, basah. Kami tetap menurunkannya ke liang lahat. Petir mulai menyambar-nyambar disusul rintik gerimis tipis. Saat jenazah Marjito sudah kami turunkan pada tempatnya, menutupnya satu persatu dengan kayu, mulai dari kaki hingga ke badan dan tersisa kepalanya. Jenazah Marjito yang kami hadapkan ke kiblat mendadak terlentang dengan mata kembali terbelalak. Kami menutupnya saja dan menguburkannya. Setelah berdoa, Pak Kaum bicara padaku. "Kowe ngerti sak tenane, aku arep omongan karo kowe." "Nggih, Pak," jawabku lirih. Kami semua kembali. Karena hujan turun semakin deras, aku dan Pak Kaum berada di barisan paling belakang. Hingga saat kami hampir keluar dari area pemakaman, "Tolong, tolong, tolong!" Ada suara teriakan dari dalam makam. Aku kenal, suara itu suara Marjito. Kami berdua berhenti. Aku menatap Pak Kaum. "Pripun, Pak?" tanyaku pelan. "Bali wae, wes duduk urusane dewe. Tanggung jawab Simar," jawab Pak Kaum. Sesampainya di rumah duka, Pak Kaum mengajakku duduk berbicara empat mata. "Oke, kita pakai dialog bahasa Indonesia saja ya." "Ini karena apa?" tanyanya. "Saya tidak tahu pastinya, Pak. Saya dari rumah sampai sawah sudah ramai-ramai." "Apa janjinya, Mar?" Aku harus jawab apa? Aku memutuskan untuk jujur saja karena pasti Pak Kaum sudah banyak tahu soal ini. "Tumbal, Pak. Untuk sesembahnya di kebun sebelah sana itu," jawabku sedikit berbisik sambil menunjuk ke arah di mana kebun itu berada. "Agar panennya bagus tidak kering," kata Pak Kaum sambil menggelengkan kepalanya. "Nggih leres," jawabku. Sebentar berdiam, Pak Kaum lalu berkata, "Gini ya, seperti ini sudah pernah kejadian sebelumnya. Kejadian pas kemarin itu 1000 hari meninggalnya orang desa utara sana. Apa Marjito mencari sembahannya di bawah bambu sana?" Aku hanya mengangguk saja. Setelah itu Pak Kaum menyeletuk, "Setelah ini harus dihadapi. Kumpulkan pengajian sekarang." "Apa yang harus dihadapi?" tanyaku dalam hati. Kemudian aku bergegas memanggil tetangga dan warga lain di sekitarnya untuk pengajian. Tak lupa aku sebelumnya juga mengatakan ke keluarga jika Pak Kaum meminta ada pengajian sekarang juga. Satu persatu warga tergesa datang, walaupun tak sedikit yang bertanya, "Ada apa? Mengapa? Harus sekarang juga?" Aku kembali dan melihat Pak Kaum sedang menyalami warga yang datang sambil membawa kentongan di tangan kirinya. Tak kurang dari 40 orang sudah berkumpul di kediaman Marjito. Mereka duduk lesehan di dalam maupun di luar. "Mulai saiki," kata Pak Kaum. Lalu Pak Kaum membunyikan kentongan dengan keras sebanyak 7 kali. Kemudian berdoa yang aku tidak sempat dengar. Hanya sikap beliau menunjukkan sedang berdoa. Pak Kaum kemudian ikut berkumpul di antara kami dan meminta segera dimulai. Sebelum kami memulai, beliau mengatakan, "Saya minta jangan berhenti berdoa jika ada apa-apa." Aku duduk tepat di samping pintu utama masuk rumah yang berada di tengah bangunan, di samping kanan kiri. Terdapat jendela terbuka yang berjejer beberapa jumlah dan semua dari kayu. "Pengajian kali ini hanya membaca Yasin," kata Pak Kaum. Kami memulainya dengan basmalah. Ayat demi ayat kami lantunkan, kami lafalkan bersama. "Yasin wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin." Hawa yang tadinya dingin malam berubah menjadi hangat. Tidak ada angin berembus sama sekali. 10 ayat, 20 ayat masih berlanjut. Hawanya semakin sesak rasanya. Tidak hanya kami yang berada di sini, sumbek sekali. Hampir di ujung surat Yasin selesai, angin bertiup kencang, sangat kencang. Buah, buah, buah. Jendela menutup dan terbuka tertiup angin saut-sautan. Sepertinya ada sesuatu yang dimulai.
dalam hatiku. Aku terus membaca dan melihat sekitar. Angin masih sangat kencang. Daun-daun berterbangan, jendela-jendela terbanting, sepeda-sepeda yang terparkir ambruk. Sekejap kemudian, ada sinar merah datang dari kejauhan dengan cepat. Banaspati. Wajahnya menyeringai terbang masuk lewat di atasku masuk ke ruangan. Dia berputar berkali-kali. Panas sekali. Kemudian dia keluar dan berputar sekeliling rumah dan menjatuhkan diri di atap. Ayat demi ayat masih kami lantunkan dengan lantang, mengulang surat ini dari awal. Sebagian besar dari kami khusyuk. Sebagian lagi nampak takut dengan kejadian ini dan tetap berdoa. Setelah itu tak lama bau sangat busuk tercium. Derap langkah kaki yang besar terdengar. Makhluk hitam berbulu yang waktu lalu di kebun bambu datang. Matanya merah sekarang nampak marah. Gigi bertaring dengan liur dan darah segar. Ia mendekat ke arah kami. Tunggu, pone gini, minggat. Ada beberapa warga yang berlari keluar pergi dan pulang karena ketakutan. Aku perlahan bergeser. Ia menuju pintu akan masuk. Baunya tidak enak sekali. Tubuhnya sangat besar. Sekarang berjalan pasti hingga masuk rumah. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Pak Kaum mengeraskan suara doanya, disusul suara warga lain yang memantapkan doanya. Aku tahu mereka takut. Mereka menunduk. Hanya Pak Kaum yang menatap makhluk itu dengan tegas. Di luar, bayangan hitam berseliweran seperti saat perjalanan memakamkan Marjito tadi. Banyak, rasanya sangat sesak. Mata-mata mereka merah. Mereka marah, menyambar ke sana kemari. Banaspati terbang mengitari rumah, menabrak pohon-pohon ranting-ranting daun-daun di sekitar rumah Marjito dan membakarnya dengan apinya. Wah, ini kue nantang aku, kata makhluk itu sambil menunjuk Pak Kaum dengan kuku jarinya. Pak Kaum terus menatapnya tidak bergeming dan tetap merapalkan doa meneruskan surahnya. Surat ini hampir habis. Pak Kaum berdiri menatap makhluk itu dengan menggenggam sesuatu. Pak Kaum berhenti membaca surat Yasin, mengangkat kepalan tangannya ke depan bibirnya dan membacakan sesuatu, lalu melemparkan ke arah makhluk hitam itu. Benda itu seperti garam, namun hitam, seperti pasir, namun lebih besar. Wah, makhluk itu berteriak kesakitan. Kemudian Pak Kaum bergegas keluar dan mengajak 3 orang lainnya, termasuk aku, untuk mengikutinya. Kami membuntut di belakang Pak Kaum. Angin masih berhembus kencang seperti tadi. Banaspati hilang entah kemana. Makhluk itu masih berteriak-teriak di dalam rumah Marjito. Sayup-sayup terdengar bacaan doa yang dikumandangkan warga lain di rumah Marjito. Tidak kalah kerasnya. Kami terus berjalan dengan cepat mengikuti Pak Kaum. Nanti di depan sana ada janur, bawa satu-satu, perintah Pak Kaum. Kami sampai di tempat jatuhnya janur-janur di pinggir jalan. Pak Kaum menuju pos ronda yang tak jauh dari kami. Beliau mengambil tali sumbu yang berada di dalam pos ronda. Lalu kami mendekati Pak Kaum dan mengatakan kami semua sudah membawa janur sesuai perintahnya. Bos KB, ayo melu aku, ajak Pak Kaum. Kemudian ia berjalan lurus. Aku sepertinya tahu ini akan kemana. Ke tempat kebun bambu yang ditinggali makhluk hitam itu. Dan benar saja, kami sampai di sana dan Pak Kaum langsung saja memasuki kebun itu seakan sudah hafal betul di mana rumah si hitam. Aku masih ingat betul di mana tepatnya saat Marjito menyembah saat itu. Tepat di mana saat ini Pak Kaum berdiri. Sesampainya di sana, Pak Kaum menaruh tali yang ia bawa tadi melingkar di sekitar tempat yang konon ditinggali makhluk hitam tersebut. Kumpulkan rumput kering, nanti ini dibakar. Kalian semua siap di sini, sini, dan sini. Sambil menunjuk di mana kami harus berdiam diri. Lalu Pak Kaum berdiri tepat di tengah lingkaran tali tersebut. Beliau berdiri, mengambil tasbih di kantungnya dan mulai membaca doa dengan rintih. Kami berdiri sesuai arahan Pak Kaum tadi. Sedang salah satu warga membawa korek menunggu instruksi jika disuruh oleh Pak Kaum untuk membakar talinya. Hawa sudah mulai sesak lagi. Dalam hatiku berkata, ini pasti ada tanda-tanda dimulai.
Benar saja, tak lama keluar bayang-bayang hitam yang berseliweran terbang ke sana kemari. Dari balik bambu muncul makhluk hitam itu menuju ke arah kami. "Opo saiki?" kata Pak Kaum. Tali itu dibakar, apinya membentuk lingkaran mengelilingi Pak Kaum sekarang. Makhluk itu berjalan ke arah kami, tapi kali ini berbeda. Mukanya, badannya, lengannya seperti muncul darah yang hitam pekat mengalir, masih segar. Di antara banyak bulu di badannya, matanya merah marah dengan taring seram menyeringai. "Wah, ini kowe ganggu aku meneh. Balio neng neraka. Pulanglah ke neraka, jangan ganggu saudaraku di dunia. Kalau ganggu, aku rantai kamu sampai kiamat," kata Pak Kaum padanya. Kini mereka saling berhadapan, dipisahkan lingkaran api. "Aku ora wedi, takjak kamu nganti mati ngancani aku neng neraka," jawab makhluk itu. Pak Kaum berdoa dengan tasbihnya. Makhluk itu mendekat sudah di dalam lingkaran api. Pak Kaum terlihat seperti mempercepat rapalan doanya. Makhluk itu terus mendekat dan teriaknya keras dan menghantam tepat di dada Pak Kaum hingga terpelanting ke batu besar yang biasa untuk menaruh sesaji. Kami bertiga kaget, hanya diam dan ketakutan. Akhirnya salah satu dari kami lari pergi meninggalkan kami. Aku hanya menunduk, menutup badanku dengan belara sambil sesekali mengintip. Aku lihat di sudut mataku, Pak Kaum yang terduduk di depan batu berusaha berdiri. Angin kencang menerpa ke sana kemari. Pak Kaum masih merapal membaca doa dengan tasbihnya, mendekat ke arah makhluk hitam itu dengan perlahan. "Isewani kowe," kata makhluk itu. Pak Kaum tidak bergeming. Didekatinya makhluk itu tanpa takut. Aku semakin gemetar menjadi-jadi. Makhluk itu bersiap mengayunkan tangannya ke arah Pak Kaum lagi. "Modar kowe. La ilaha illallah," sahut Pak Kaum dengan lembut mengarahkan tasbihnya ke arah makhluk itu. Seketika muncul percikan api di antara mereka. Mungkin gesekan energi mereka yang besar. Aku fokus hanya melihat Pak Kaum masih berdiri tegak di depan batu itu. Tiba-tiba, teriak makhluk itu terlempar ke dalam lingkaran api yang kami buat. Pak Kaum melihat ke arah kami dan berkata, "Ikat dengan tali dan janur." Kemudian beliau mengambil belara yang ditinggalkan warga tadi, menancapkannya di posisi awal dan kami ikuti di posisi masing-masing. Setelah itu, Pak Kaum mendekat dan memegang tali yang terbakar api besar. "Loh, kok tidak panas?" Pak Kaum tenang saja memegangnya. Kami juga disuruh untuk memegangnya dari posisi masing-masing. Aku ragu ini pasti sangat panas. Aku melihat warga yang lain juga ragu. Pak Kaum mungkin paham. Dari gelagat kami, ia berkata, "Tanganmu bakal panas. Sholawat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad." "Tanganmu tidak akan panas. Sholawat." Kami bersolawat dalam hati dan kami pegang tali berapi-api itu dan ternyata hanya hangat, tidak terasa panas sama sekali. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kemudian Pak Kaum menyuruh kami untuk berjalan bertukar posisi, membuat simpul di badan makhluk besar itu. Oh, aku paham. Ini cara Pak Kaum mengikatnya. Kami bertiga bekerja sama sesuai perintah Pak Kaum dengan simbol khusus yang ia tahu. Makhluk itu meronta-ronta. "Kalau kamu masih ganggu saudaraku di dunia, kamu saya kembalikan jadi api. Saya bakar sekarang. Tapi kalau kamu sumpah tidak akan ngajak ganggu saudaraku di dunia jadi jelek sepertimu, kamu tidak akan saya bakar." Begitu kata Pak Kaum. Kami berdua melihat hanya berdiri mematung saja. Bayangan hitam yang berseliweran ke sana kemari kini sudah hilang. Hanya tinggal makhluk itu aja. Ojo, aku saguh nuruti kowe," kata makhluk itu kepada Pak Kaum, yang artinya begini, Jangan, aku janji sama kamu Pak Kaum." Pak Kaum dan makhluk itu mengambil sumpah. Ia tidak akan mengganggu lagi. Dan Pak Kaum tidak membakarnya, hanya menguncinya, memenjarakannya dengan ikatan gaib, sehingga ia tidak bisa pergi kemanapun, hanya di kebun itu saja ia tinggal. Setelah itu kami pulang menuju rumah Marjito. Warga masih berkumpul di sana menunggu kami. Kata mereka,
Makhluk-makhluk tadi seketika pergi, seketika hilang. Api yang membakar daun-daun padam. Lalu istri Marjito bertanya apa yang sebenarnya terjadi. Pak Kaum menjelaskannya. Satu persatu warga pamit pulang. Kini mereka tahu apa yang sebenarnya Marjito lakukan dan kenapa makhluk itu mengganggu hingga ke sini. Hari berganti. Sepanjang hari di seluruh sudut kampung membicarakan Marjito. Seperti sudah menjadi rahasia umum. Kebun bambu itu ditutup, diberikan palang-palang dari bambu dan kayu. Tidak ada yang berani masuk ke sana. Hari-hari berlanjut seperti biasanya. Hari ke hari, minggu ke minggu, tahun ke tahun. Alhamdulillah, semua baik-baik saja dan wajar-wajar saja. Tidak ada kejadian seperti kemarin. Hingga suatu hari Pak Kaum dipanggil oleh Sang Kuasa. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kami seluruh kampung berduka. Hujan turun berhari-hari di kampung kami. Alam ikut bersedih atas kepergiannya. Orang yang paling kami hormati dan selalu membimbing kami ke jalan yang baik kini sudah tiada. Pengajian demi pengajian kami lakukan untuk mengirim doa untuk Pak Kaum. Setelah duka ini mulai meredam, di sawah aku mendengar bahwa ada yang melihat lagi makhluk hitam itu berkeliaran. Cerita itu lalu memberi kami kewaspadaan. Apakah sepeninggal Pak Kaum yang memenjarakan makhluk itu dan ia sekarang bebas berkeliaran di antara kami? Tapi seluruh warga kampung kami sudah tahu. Dulu oleh Pak Kaum selalu diingatkan bahwa tidak ada gunanya pesugihan dan sebagainya. Lalu diminta untuk tidak berurusan dengan yang seperti itu lagi. Warga kampung tidak ada yang mau menyentuh sedikit pun kebun itu. Bahkan jika gelap datang, kami sudah sangat menghindari lewat jalan di depan kebun itu. Lebih baik kami memilih memutar saja. Waktu berlalu, beberapa warga pernah didatangi makhluk itu dan Marjito dan sekutunya. Entah apa tujuannya, hingga keluarganya pindah keluar kampung karena tertekan dan malu. Cerita demi cerita hadir di antara kami. Hingga saksi hidup peristiwa itu mati karena usia. Tinggal aku dan beberapa orang tua yang masih menyimpannya rapat-rapat. Lalu aku mendengar seorang remaja laki-laki yang tinggal dengan ayahnya diganggu makhluk hitam itu dan Marjito. Aku sempat mendengar ia mencari siapa sebenarnya kakek-kakek yang mengganggunya. Kelak akan aku beritahu sebenarnya siapa kakek itu. Kebun bambu itu kini jadi rumah besar, banyak kamar, dan banyak penghuninya. Daerah ini kini sudah modern, ramai, dan cerita soal Marjito sudah pupus. Generasi sudah berganti. Ini saatnya buku sejarah yang tidak baik ditutup rapat-rapat. Fakta sejarah memang seperti itu ya. Anggap sebagai pelajaran hidup. Nah, tidak usah dicari lagi. Sekarang buka matamu. Di belakang Mbak Pardi aku melihat Simbah atau Marjito dan makhluk hitam besar itu berdiri, menyeringai dengan taringnya seperti terakhir aku lihat di jendela rumahku. Tamat. Ambil sendiri ya positifnya, buang buruknya. Admin ucapkan banyak terima kasih buat penulisnya. Saya ini Anu. Dan akhir kata, admin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di kisah lainnya. Mohon maaf bila ada salah kata atau salah bahasa tubuh atau salah pengucapan atau ejaan. Mohon dimaklumi ya. Tetap di Fakta Sejarah.